Syarah Ushul Tsalatsah. Allah tidak membiarkan begitu saja. Inilah hakikat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'i maupun akli. Di antara dalil-dalil sam'i mengenai hal ini adalah: maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 hingga 116. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36 hingga 40. Adapun dalil akli tentang hal itu adalah jika keberadaan manusia ini hanya untuk hidup, kemudian bersenang-senang, kemudian mati tanpa ada kebangkitan dan perhitungan, maka itu tidak layak dengan sifat bijaksana Allah Ta'ala. Itu sebuah kesia-siaan belaka. Tidak mungkin Allah mengutus para rasul kepada mereka dan menghalalkan darah orang-orang yang menentang para rasul, namun akhirnya tidak ada apa-apa. Ini mustahil dipandang dari sifat bijaksana Allah Ta'ala. Barang siapa yang menaati rasul, maka masuk surga. Maksudnya, Allah Ta'ala telah mengutus kepada kita umat Muhammad seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Rabb kita, menyucikan kita, dan mengajari kita Alkitab dan hikmah, sebagaimana Allah telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kita. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Allah pasti mengutus para rasul kepada manusia agar tegak hujah di hadapan mereka, dan agar manusia beribadah kepadanya dengan melaksanakan apa yang dicintai dan diridhoinya. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diridhoinya kecuali melalui informasi dari para rasul alaihimussalam, karena mereka sajalah yang bisa menjelaskan kepada kita apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, serta apa yang bisa mendekatkan kita kepadanya. Karena itu merupakan salah satu bukti kebijaksanaan Allah bahwa Dia mengutus para rasul kepada segenap manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, orang-orang kafir Mekkah, seorang rasul, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul
kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Quran Surat Al-Muzammil ayat 15 hingga 16. Barang siapa yang taat kepadanya, maka masuk surga. Kesimpulan ini benar dan bisa diambil dari firman Allah Ta'ala. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 132 hingga 133. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52. Barang siapa menaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia memperoleh kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Dan banyak lagi ayat lainnya. Juga dapat disimpulkan dari sabda Nabi SAW, setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Beliau ditanya, siapakah yang enggan, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa menaatiku, niscaya mereka masuk surga. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, niscaya masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.